Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasar Kowisiran dengan NPM 19121051 dari Prodi Akuntansi Latansa Masyiro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sub bahasan dari mata kuliah statistika, yaitu data deret berkala. Oke, kita langsung ke definisi data deret berkala. Apa sih data deret berkala itu? Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi masa mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, itu dia definisi dari data deret berkala. Oke, lanjut. Terdapat beberapa komponen data berkala, ada tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Oke, next. Di sini ada tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Bisa kita lihat di sini terdapat tren positif dan tren negatif. Kurva tren positif dia cenderung naik ke atas, sedangkan kurva tren negatif dia cenderung turun ke bawah. Oke, dalam tren terdapat beberapa metode analisis tren. Yang pertama, ada metode semi rata-rata, yaitu dengan membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Menghitung perubahan tren dapat dengan rumus B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Lalu kita merumuskan persamaan tren dengan Y sama dengan A plus BX. Oke, langsung aja di sini ada contoh dari metode semi rata-rata. Yang sebelah kanan terdapat B, kita masukkan rumusnya K2 min K1 per tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Di sini data yang kita lihat yaitu dari si rata-rata. Rata-rata dari K2 yaitu 6,67 dikurangi rata-rata dari K1 yaitu 4,93 dibagi tahun dasar K2 2000, tahun dasar K1 1997, hasilnya 0,58. Lanjut kita ke persamaan. Persamaan Y tahun 1997 yaitu 4,93 plus 0,58 X. Dari mana 0,58? Kita ambil dari data sebelumnya. B sama dengan 0,58 karena rumusnya Y sama dengan A plus BX. Oke. Lanjut ke persamaan Y pada tahun 2000 yaitu 6,67 plus 0,58X. Oke, next. Yang kedua ada metode kuadrat terkecil, yaitu dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, sama kayak tadi ya. Cuma di sini rumus A-nya sama dengan jumlah Y dibagi N dan B-nya sama dengan jumlah Y dikali X dibagi X pangkat 2. Di sini bisa kita lihat gambaran dari tren menggunakan metode kuadrat terkecil. Seperti itu ya. Oke, langsung aja ke contoh metode kuadrat terkecil. Di sini ada sebuah data dan kita langsung aja masukkan rumusnya. Nilai A sama dengan jumlah Y dibagi N. Jumlah Y-nya 30,6 dan N atau keseluruhannya itu ada 5. Jadi 30,6 dibagi 5 sama dengan 6,12. Yang nilai B-nya, nilai B sama dengan jumlah Y dikali X dibagi jumlah X pangkat 2. Masukkan aja di sini sesuai dengan data 5,5 dibagi 10. Hasilnya 0,55. Jadi persamaan tren yaitu Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. Oke. Selanjutnya ada metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Bisa kita lihat di sini ada gambaran dari tren kuadratis. Rumusnya Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut.
A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2Y dikali jumlah X pangkat 2 dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat pangkat 2. B sama dengan jumlah XY dibagi jumlah X pangkat 2 dan C sama dengan N dikali jumlah X pangkat 2Y dikurangi jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya kita langsung aja contoh dari metode kuadratis. Di sini kita tinggal memasukkan rumus yang sesuai pada data. Yang pertama ada A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2Y dikali jumlah X pangkat 2 dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat pangkat 2. Masukkan sesuai pada data. Sama dengan, jadinya A sama dengan, masukkan pada datanya 30,6 dikali 34 dikurangi 61,1 dikali 10 dibagi 5 dikali 34 dikurangi 10 pangkat 2 hasilnya 6,13. Lanjut yang B nya rumusnya udah kita bacakan tadi, jadi tinggal masukin aja 5,5 dibagi 10 jadinya 0,55. Yang C nya 5 dikali 61,1 dikurangi 10 dikali 30,6 dibagi 5 dikali 34 dikurangi 10 pangkat 2 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55x dikurangi 0,0071x kuadrat. Jadi begitu. Oke, next ada tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus berikut. Y sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln dikali 1 plus B, sehingga A sama dengan anti ln dikali jumlah ln Y dibagi N. B sama dengan anti ln jumlah dikali X kali ln Y dikurangi 1 dibagi jumlah X pangkat 2. Bisa kita lihat gambaran dari tren eksponensial yang dinyatakan dengan Y sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Oke, langsung aja, di sini ada contohnya dari tren eksponensial. Nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln dikali jumlah ln Y dibagi N, yang artinya sama dengan anti ln. Di sini di datanya ada 9 dibagi keseluruhannya 5, yaitu dan hasilnya 6049. Yang B, anti ln jumlah X dikali ln Y dikurangi 1 dibagi jumlah X pangkat 2, yaitu anti ln 0,9 dibagi 10 dikurangi 1, yaitu 0,094, sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,49 dikali 1 plus 0,094 pangkat X. Oke, next ada variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Nah, berikut ini ada gambaran-gambaran dari variasi musim tersebut. Ada variasi musim produk pertanian, variasi inflasi bulanan, dan variasi harga saham seharian atau per hari, maaf. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Rumusnya, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal atau rata-rata total dikali 100. Di sini terdapat data pada 12 bulan dengan pendapatannya masing-masing setiap bulan, dan
kita tentukan indeks musimnya. Oke, yang pertama pada bulan Januari, karena rumus dari indeks musim itu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total, maka pada bulan Januari pendapatannya itu 88 dibagi dengan rata-rata totalnya itu 95 dikali 100, maka hasilnya 93. Begitu juga pada bulan Februari, 82 dibagi rata-rata total 95 dikali 100, hasilnya 86. Dan berikut pun pada bulan-bulan berikutnya. Oke. Di sini berikutnya ada metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Oke, di sini ada contohnya dari metode rata-rata dengan tren, dan ada juga data pada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita ke perhitungan indeks musimnya, yaitu Y dibagi tren Y. Pada bulan Januari terdapat 88 dibagi 97,41 dikali 100, hasilnya 90,3. Begitu pula pada bulan Februari, Y-nya 82 dan dibagi dengan tren Y. Tren Y-nya itu 97,009 dikali 100, jadinya 84,5, mohon maaf. Begitupun seterusnya yang terjadi pada bulan Maret, April, Mei, Juni, seterusnya. Oke, next ada variasi siklus. Siklus, ingat Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Bisa kita lihat di sini ada gambaran dari si variasi siklus tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh dari siklus ini. Karena rumusnya TCI sama dengan Y dibagi S, maka kita langsung aja di sini. Di data yang kedua pada tahun 1998, TCI itu Y-nya 14 dibagi 95, berarti hasilnya 86. Berikutnya data yang ketiga ada 8 dibagi 51, 15,7, hasilnya 15,7. Terus seterusnya juga kayak gitu. Nah, oke. Sementara untuk menghitung si CI sama dengan T, CI dibagi T-nya itu hasil tadi kita Y dibagi S, kita bagi lagi dengan T. Oke, yang pertama nih, yang kedua pada tahun 1998, 14,7 dibagi 17,2, hasilnya 86. Jadi CI-nya itu 86. Oke, yang kedua 15,7 dibagi 16,8, hasilnya itu 93. Gitu ya, seterusnya juga kayak gitu cara menghitungnya. Oke, next. Ini yang terakhir ada gerak tak beraturan. Siklus, ingat Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y dibagi S. CI sama dengan TCI dibagi T, dan I sama dengan CI dibagi C. Oke, di sini bisa kita lihat kurva dari si gerak tak beraturan. Oke. Next, di sini ada contohnya dari gerak tak beraturan. Hampir sama seperti tadi, di sini ada datanya, tinggal kita hitung saja. Jadi, karena si I-nya itu sama dengan CI dibagi C dikali 100, maka di sini sudah terdapat CI-nya ya pada tahun 1998, data kedua. CI-nya 93, CI-nya 92, jadi dibagi 93 dibagi 92 dikali 100, hasilnya 101. Jadi I-nya itu 101. Data yang ketiga, 97 dibagi 97 dikali 100, hasilnya 100. Dan begitu pun seterusnya cara menghitung I itu ya. Oke. Gak kerasa penjelasannya sudah habis. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa sebagai berikut.
Data berkala atau data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekadar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Oke, itu dia kesimpulan dari data deret berkala yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat penjelasannya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan saya Mahasal Kewisiran. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.